Iya, selamat malam. Silakan duduk, Bu. Saya Bidan Hasna yang bertugas pada hari ini. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah Ibu sehat. Alhamdulillah. Terima kasih ya sudah datang ke pelayanan KB. Sebelum kita mulai, apakah Ibu bersedia mengikuti sesi konseling KB terlebih dahulu? Bersedia Ibu. Baik, Bu. Konseling ini bertujuan membantu Ibu memilih metode kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Ibu. Sebelumnya, saya ingin menanyakan beberapa hal terlebih dahulu. Untuk usianya berapa, Bu, saat ini? Usia saya 28 tahun Ibu. 28 tahun. Untuk saat ini, Ibu sudah memiliki berapa anak? Saat ini saya sudah memiliki anak 2 Ibu. Begitu. Apakah Ibu masih berencana untuk memiliki anak lagi? Masih sih Ibu, mungkin nanti beberapa tahun lagi. Apakah sebelumnya pernah menggunakan alat kontrasepsi? Pernah Ibu menggunakan suntik KB reguler. Selama pemakaian itu, apakah ada keluhan selama menggunakan kontrasepsi tersebut? Kadang haid saya tidak teratur sih Bu. Baik. Jadi Ibu menginginkan metode kontrasepsi yang efektif, jangka panjang, dan tidak perlu sering datang ke fasilitas kesehatan, apakah betul? Betul Ibu. Baik, Bu. Jadi Ibu menginginkan metode kontrasepsi yang efektif, jangka panjang, dan tidak perlu sering datang ke fasilitas kesehatan. Baik, Bu, saya akan menjelaskan beberapa pilihan kontrasepsi menggunakan alat bantu roda Clock KB. Berdasarkan roda Clock KB, terdapat beberapa pilihan metode kontrasepsi seperti Clock KB, suntik KB, IUD atau AKDR, implan, MOE, dan MOP. Masing-masing metode memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda. Dari hasil wawancara tadi, salah satu metode yang sesuai untuk Ibu adalah KB implan, Bu. Implan merupakan alat kontrasepsi berupa batang kecil yang dipasang di bawah kulit lengan bagian atas, Bu. Implan mengandung hormon progesteron yang bekerja mencegah kehamilan. Keunggulan implan yaitu sangat efektif mencegah kehamilan, dapat digunakan di tahun, tidak perlu mengingat jadwal harian atau bulanan, serta kesuburan dapat kembali setelah implan dilepas. Setelah mendengar penjelasan tadi, bagaimana pendapat Ibu mengenai KB implan? Kalau menurut pendapat saya sih cukup menarik Ibu, karena itu bisa digunakan dengan jangka panjang. Iya, betul, Bu. Implan itu cocok bagi ibu yang ingin menunda kehamilan beberapa tahun tanpa harus datang untuk mendapatkan kontrasepsi. Dibandingkan dengan suntik KB yang harus dilakukan secara berkala, implan lebih praktis karena cukup dipasang satu kali dan dapat bekerja dalam jangka panjang. Apakah Ibu tertarik untuk menggunakan KB implan? Saya tertarik Bu Bidan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pemasangan dan efek samping dari implan tersebut. Pemasangan itu dilakukan oleh tenaga kesehatan seperti saya bidan gitu, atau tenaga kesehatan yang terlatih, yaitu pemasangannya pada bagian lengan atas menggunakan prosedur yang aman dan steril. Setelah pemasangan, ibu mungkin akan mengalami nyeri ringan atau memar pada area pemasangan. Selain itu, dapat terjadi perubahan pola haid seperti haid lebih sedikit, tidak teratur, atau bahkan tidak haid. Sebagian pengguna juga dapat mengalami sakit kepala ringan atau peningkatan berat badan, namun efek tersebut umumnya tidak berbahaya. Apabila ibu mengalami keluhan seperti nyeri hebat, kemerahan, bengkak, atau tanda infeksi pada lokasi pemasangan, segera datang ke fasilitas kesehatan atau ibu datang ke sini. Sampai sini apakah ada yang ingin ibu tanyakan? Sudah cukup jelas sih Bu Bidan. Berarti ini kita langsung ke pemasangannya atau bagaimana ya Bu? Kalau itu balik lagi ke ibu sih, kesediaannya kapan gitu. Kalau saya sih kalau untuk hari ini juga nggak apa-apa sih Bu, bersedia. Baik. Nanti setelah pemasangan, saya anjurkan ibu melakukan kontrol sesuai jadwal atau datang kapan saja jika terdapat keluhan. Implan dapat digunakan hingga 3 tahun Bu. Sebelum masa pemakaian berakhir, ibu dapat datang kembali untuk pelepasan atau pemasangan implan baru sesuai kebutuhan. Bersedia Bu kalau melanjutkan pemasangan KB implan hari ini? Bersedia Ibu. Baik, mari ikut saya Bu.
pemasangan sudah selesai. Jika nanti ibu ada keluhan seperti yang tadi saya sampaikan, ibu boleh datang ke sini untuk kontrol ya bu. Nah tadi kan saya sampaikan juga ya bu, ada apa namanya kontrol sesuai jadwal. Nanti untuk jadwalnya saya buatkan, nanti saya jelaskan ke ibu ya. Tapi kalau misalnya di luar jadwal ibu mengalami keluhan, boleh datang aja ke sini. Berarti nggak apa-apa ya Bu Bidan? Iya nggak apa-apa. Kasih ya Bu Bidan. Iya. Kasih. Dan terima kasih kembali.